Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dan Ibu Guru pengampu mata pelajaran Sosiologi PK dan PAK. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengaruh ledakan urbanisasi dengan kesenjangan sosial dari perspektif sosiologi, kewarganegaraan, serta agama. Pertama, kita harus mengerti apa itu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hal ini bisa sangat terasa terutama pada negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga. Saya mengambil sumber berita dari www.rmolbanten.com dengan judul Garbi Ledakan Urbanisasi di Tangsel Pertajam Kesenjangan Sosial. Dalam berita ini disoroti beberapa hal penting, diantaranya adalah lonjakan penduduk yang terjadi di daerah Tangerang Selatan. Hal ini juga diperparah dengan terbatasnya ruang kota dan juga lapangan pekerjaan yang ada. Mari kita lihat masalah ini dari sudut pandang sosiologis. Teori masalah sosial yang relevan di sini adalah teori interaksionisme simbolis yang dikemukakan oleh Bapak Suryono Sukanto. Teori ini menjelaskan setiap orang bertindak atas makna simbolik yang muncul. Sedangkan dalam artikel ini, masyarakat melakukan urbanisasi karena mereka melihat bahwa banyak masyarakat luar daerah yang datang ke Tangerang Selatan. Hal ini menyimbolkan bahwa kota Tangerang Selatan cocok bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan. Bisa dilihat dari jenis kesenjangannya. Peristiwa ini mencakup dua jenis kesenjangan secara langsung. Kesenjangan klasik, di mana terdapat perbedaan kekayaan, status sosial, pendapatan, serta pendidikan. Masyarakat Tangsel memiliki pendapatan yang berbeda sehingga mempengaruhi kekayaan dan pendidikan masing-masing individu. Kesenjangan modern mencakup perbedaan gaya hidup dan pola konsumsi. Banyak masyarakat kaya yang memiliki banyak uang, memiliki gaya hidup yang hedonis, serta pola konsumsi yang tinggi. Tetapi sebaliknya dengan masyarakat yang miskin. Masalah yang terjadi karena urbanisasi tentu memiliki faktor penyebab, antara lain: 1. Kebijakan pemerintah. Di sini bisa dilihat bahwa pemerintah Indonesia banyak memfokuskan pembangunan untuk kota-kota yang besar saja. 2. Faktor demografis. Jumlah masyarakat Tangsel sekarang semakin lama semakin banyak, sehingga tentu saja mempengaruhi kondisi tenaga kerjaan yang tidak semuanya mendapatkan gaji yang besar. 3. Lapangan pekerjaan. Kota Tangsel adalah kota yang memiliki lapangan pekerjaan tidak sebanyak kota-kota metropolitan yang ada di Indonesia seperti Jakarta. Tetapi karena berbagai macam alasan, akhirnya banyak masyarakat yang datang. Setelah itu, mari kita lihat dari perspektif kewarganegaraan. Dasar negara kita yaitu Pancasila, tepatnya sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu menyoroti dengan jelas bahwa setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan secara adil dan beradab, baik itu kaum urban maupun masyarakat setempat. Kemudian pada sila kelima, seluruh masyarakat berhak mendapatkan keadilan sosial yang tidak pandang bulu, baik itu kaum ekonomi lemah ataupun tengkulak handphone di Mangga 2. Semua berhak mendapatkan keadilan yang sama. Lantas, adakah kaitannya dengan hak asasi manusia? Tentunya sebagai seorang manusia, kita mendapatkan hak kebebasan bergerak dan berpergian. Maka dari itu, urbanisasi adalah sebuah keniscayaan yang akan terjadi pada sebuah kota yang dianggap lebih maju. Selain itu, kita juga memiliki hak hidup serta hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Mari kita menelisik siapakah tokoh di samping. Bapak ini adalah Abdul Hakim Garuda Nusantara, seorang aktivis pejuang hak asasi manusia, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga Universitas Washington. Ia terpilih menjadi Ketua Komnas HAM periode 2002 hingga 2007. Selama masa baktinya, ia banyak berperan dalam merevisi rancangan UU Pengadilan HAM. Ia juga adalah Direktur LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dasar konstitusional yang bisa diambil untuk melihat kasus ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang konflik sosial. Bisa dilihat, hal ini berarti tidak menutup kemungkinan untuk kota Tangerang Selatan lebih ramah lagi akan pendatang dengan melakukan perencanaan dan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat. Dari kewarganegaraan, mari berpindah kepada perspektif keagamaan. Dan masalah ini, saya mengambil salah satu paragraf dalam ensiklik Fratelli Tutti. Inti dari kalimat tersebut adalah inti dari segala perbuatan manusia, ideologi yang dihasilkan dan segala jenis kegiatan adalah kasih. Kesenjangan pasti akan terjadi, tetapi dengan adanya kasih, yakinlah bahwa jurang pemisah itu tidak akan terasa dalam dan lebar, tapi semakin mendekatkan kita semua sebagai sama manusia yang rapuh. Sebagai dasar revisinya, saya mengambil bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 14-30 tentang perumpamaan tentang talenta. Diceritakan bahwa ada seorang tuan yang menitipkan talentanya ke sebelah hambanya. Ketika tuan itu datang, ada hamba yang bisa mengembangkan talentanya, tapi ada hamba yang tidak mengembangkan talentanya dan dihukum. Hal ini sangat relevan dengan kehidupan seorang kaum urban. Berhasil atau tidaknya kehidupan mereka di kota tergantung pada bagaimana mereka mengembangkan talenta dan kemampuan mereka selama ini. Mereka yang tidak bisa mengembangkan talenta itu pastilah akan hidup dalam kemiskinan di perantauan. Ditinjau dari kebenaran dan keadilan yang didukung oleh kitab Ulangan bab 1 ayat 17 yang berintikan berbuatlah adil tanpa pandang bulu ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa manusia-manusia adil dan benar akan tercipta dari manusia-manusia yang menghargai hak samanya sebagai manusia dan memiliki kualitas yang baik, karena selama hidupnya tidak banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya, saya serahkan kepada yang punya kehidupan dan Bapak Ibu sekalian sebagai eksaminator saya. Terima kasih.